Perasaan gampang Pak. Perasaan gampang. Selesai ya? Bapak selesai? Selesai. Ibu-ibu beres selesai dereng? Dereng. Angale sembunyi. Angale sembunyi. Sebelum kita mengerjakan bersama, yuk kita murojaah pelajaran kemarin secara singkat biar paham. Ya semoga dengan murojaah singkat ini sampai langsung bisa ngerjain. Yuk 1 menit dikai waktu. 1 menit selesai ngerjain. Baik, kan kita ulang-ulang terus ya Bu. Kita ulang-ulang terus dan yang bisa niku tengok. Apalagi ibu-ibu itu kan punya bapak, dia punya suami nih, ya niku mang tengok suami nih, niki mang tengok suami. Baik, mayat ini. Apabila mayat itu meninggal, nah ini kan punya suami atau istri, niku basi. Yo kalau yang punya. Kemudian mayat ke bawah itu punya siapa? Punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Nah, kalau dari anak perempuan nggak mewarisi, selesai. Kalau dari anak laki-laki ini ke bawah, niku ada cucu perempuan, ada cucu laki-laki. Ada cucu laki-laki. Ke atas ada siapa? Ada ayah. Ada ibu. Atas ibu ada kakek nenek. Ada kakek, ada nenek. Tapi kakek dari jalur ibu itu tidak dapat, adanya nenek. Nah, ayah ke atas, ayah namanya kakek. Ibu ayah namanya nenek. Nah, ini adalah wahal waris dari arah atas, ini dari bawah, ini dari samping. Tadi kita ke samping ada siapa? Saudara kandung. Saudara kandung, saudara kandung, ada saudari itu SDR. Nah, SDRI kandung. Kemudian ada saudara itu SA. SDR. Saudara saya ada saudari saya. Nah, di sini ada saudara seibu, ada saudari seibu. Nah, dari saudara kandung, itu turun ke bawah ada anak laki-laki. Pengen anak laki-laki apa ponaan? Ponaan. Pilih gampangnya anak laki-laki apa ponaan? Tulis sedikit. Pengen dengan ponakan ya. Ponaan sebagai saudara kandung. Ponaan laki-laki. Nah, dari saudara saya itu juga ada ponaan laki-laki. Nah, dari ayah itu ada namanya paman sekandung. Juga ada paman saya. Anaknya paman. Jenenge sapa ya? Sepupu.
Anake paman jenenge sapa? Sepupu. Ponakan ya, ponakan. Ponakan ya sepupu. Yo anak laki-laki nek anak berselisih. Anak laki-laki Paman. laki-laki paman, ya anak laki-laki paman. Paman sekandung. Dan anak laki-laki ini paman. Ya, ini. Nah, di sini ada yang besan budak. Baik. Alhamdulillah kita udah ambil banyak tentang ilmu waris. Dan kalau sampai itu paham, kalau paham ya Bu, itu yo udah hampir 60%. Sudah hampir 60% kita pelajari ilmu waris. Tapi kalau paham. Tapi syaratnya paham ya. Tapi ini kalau paham. Tapi kalau nggak paham, yo juga kita 60 nggak suka. Tapi kita merojaah terus kan, dengan merojaah kan yo iso kan, dengan merojaah insya Allah itu bisa. Ya pelajaran semua pelajaran kalau sering diulang-ulang insya Allah bisa. Suami ini ku jatahnya kan cuma 2. Kalau enggak setengah ya seperempat. Setengah kalau tidak ada anak atau cucu, 1/4 kalau ada anak atau cucu. Paham Ibu? Suami ini jenengan niku jatahnya setengah kalau tidak ada anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu maka jatahnya 1/4. Paham Bu? Insyaallah. Istri niku jatahnya cuma 2 juga. Kalau enggak 1/4, ya 1/4. Nah, yo ibaratnya setengah jatahnya suami. Syaratnya bodoh. Nek 1/4 itu kalau jika tidak ada anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu maka jatahnya 1/8. Paham? Paham? Insyaallah. Paham? Paham? Insyaallah ya. Satu per 4 atau 1/8. Terus siapa lagi yang telah kita pelajari? Kemudian ayah atau ibu. Suami atau istri itu pasti dapat. Ibu atau ayah itu juga pasti dapat. Ibu itu jatahnya ada berapa? Ada 2. Kalau enggak 1/3, ya 1/6. Kapan dapat 1/3? Apabila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara. Tidak ada 2 saudara. Nah, kalau ada anak atau cucu atau ada 2 saudara maka dapat 1/6. Dapat 1/6. Jadi diapal bagiannya dan diapal syarat-syaratnya. Ayah itu ada berapa? Ayah dapat dipelajari belum? Udah. Ayah bagiannya ada berapa? 1, ada 2. Pertama adalah 1/6. 1/6 itu apabila ada anak laki-laki. 1/6 apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki ke bawah. Nah, apabila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki ke bawah, maka jatahnya sisa atau sisa. Paham ya? Ibu-ibu paham? Ibu-ibu paham ada? Benar? Ayah ibu, ayah mayit dan dengan jatahnya ada 2. Kalau tidak 1/6, ya sisa. Dapat 1/6 apabila si mayit punya anak
laki-laki atau cucu laki-laki. Nah, apabila ada anak laki-laki atau cucu laki, maka ayah dapat 1/6. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki atau tidak ada cucu laki-laki, maka mayit dapat sisa harta. Sisa harta. Perlu dicontohkan apa lanjut? Baik, lanjut. Kemudian siapa lagi? Kemudian anak perempuan. Anak perempuan itu jatahnya ada berapa? Ada berapa? Ada 2 apa 3 apa 1? Kok 1? Ada 2. Baik, ada 2. Pertama berapa? Setengah. Apabila tunggal 2/3. Apabila lebih dari 1. Terus apa nih? Bisa. Kongsi. Kongsi nomor. Kongsian. Kongsi. Apabila bersama dengan saudara laki-laki nih atau anak laki-laki mayat. Paham nggih? Niki jatahe anak perempuan. Kemudian anak laki-laki. Buat belajar ya. Anak laki-laki jatahnya berapa? Anak laki-laki buat belajar itu. Buat anak laki-laki berapa? Sisa 2. Kalau tidak sisa berapa? Kongsi. Gimana? Sisa apabila enggak punya saudara perempuan. Apabila tidak ada anak perempuan mayit. Maka anak laki-laki dapat sisa. Paham betul? Mas Tadi paham betul? Paham ya? Dan ini sisa. Nah, kalau nggak sisa berarti kongsi. Kongsi kapan? Apabila saudara perempuan. Jadi yang dua sedulure bersama saudara itu kongsi. Lalu kemudian siapa lagi? Nenek ya. Nenek jatahnya berapa? 1/6. Nenek ini cuma 1 jatahnya, enggak ada yang lainnya. Cuma 1/6. Nenek itu cuma 1/6. Tapi syaratnya apabila tidak ada ibu. Karena kalau ada ibu maka nenek tidak dapat. Makanya kan kalau dalam kaidah warisan, apabila ada yang dekat maka yang jauh tidak dapat. Nah, nenek kan ada 2. Ada nenek dari jalur ibu, ada nenek dari jalur ayah. Kalau dua-duanya ini hidup, berarti 1/6 dibagi 2. 1/6 dibagi berdua. 1/12, 1/12. Paham ibu? Paham ya? Insya Allah. Jadi itu, Masya Allah. Paham? Jadi ini. Ada pertanyaan? Kenapa boleh? Ini kalau singkat, padat dan jelas dan cepat. Walaupun ada sebagian yang tidak kita pelajari, tapi insya Allah yang paling penting dalam ilmu warisan, dalam ilmu warisan. Paham insya Allah? Paham ya? Jadi ini adalah skemanya. Ini skema ilmu warisan. Baik, kalau sudah paham, kita kerjakan PR kita. Silahkan silahkan PR dikai tanggane. Karena nih, oke, dibenerin. Semua kerja ini dihukum.
Enggak sampai begini. Kan asin. Apa anda? Dengar ke Mas, ini Mas. Habis kerja yang mudah-mudah. Kalau di sekolah itu enggak. Kan ya jenenge belajar sama sekali. Ibu-ibu kerjanya boleh. Si saya kok jenenge Jawa. Seorang kerjanya dihukum hukumannya ngadeg. Di hukumannya ngadeg, kaki kiri diangkat. Ya sekolah kan ini kalau, tapi yang sekolah ngadegnya di luar, di tengah panas matahari. Kan kayak gitu. Ibu-ibu kerjanya apa tadi? Udah orang ngadeg kok. Masalahnya kerjanya apa tadi? Ya nggak apa-apa kayaknya, kita kan belajar barengan. Tapi soal yang pertama apa? Soal yang pertama siapa? Ibu dan ayah. Mayat meninggalkan seorang ibu dan ayah. Maka ibu mendapatkan sepertiga. Kenapa? Kenapa? Gak punya anak, gak punya saudara kandung atau cucu. Gak punya anak atau cucu. Gak punya istri juga. Istri gak mau. Istri kan gak mau. Gak punya istri kenapa? Yang mati bersama lama. Oh enggak. Istrinya ini benar kata istri ya? Bujang ya bujang. Coba suara yang tinggal kan? Iya, 1, 2, 3. Ayah dapat? Aku sih saya. Dapat ada dong. Sepakat. Benar Pak? Sisa. Kalau 2/3 juga benar. Jadi sisa ini jumlahnya 2/3. Sisa sama 1/3 boleh? Boleh. Tapi yang lebih sisanya ambil dulu coba biar kita tahu berapa hasilnya. Benar betul jawabannya? Hasil sisanya. Benar ya? Ibu-ibu ada yang salah nggak? Ibu-ibu ada yang salah nggak? Ibu-ibu. Baik. Baik, yang kedua. Yang kedua, soalnya apa? Ayah. Dua anak laki-laki. Kita kerjakan bareng-bareng. Ayah dapat 1/6. Kenapa? Anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki. Kakek dapat? Tidak dapat. Terlalu oleh ayah. Ayah itu. Karena ada ayah. Nah, tidak dapat. Ya, 2 anak laki-laki dapat? Sisa. Iya. Sisanya berapa? 5/6 bagi 2 berapa? 5 per 12. Jadi yang masing-masing 5/12. 5/12. Yo nek, ya 5/12. Nomor 3. Nomor 3. Istri. Nenek. Kakek. Ini awal cerita sepakat. Ini bener ya.
Walau alam. Karena nggak punya. Istri dapat Seperempat. seperempat. Kenapa? Yang punya anak. Tidak punya anak atau tidak punya cucu. Ke bawah sama. Nenek dapat seperenam. Kenapa? Kenapa 1/6? Kenapa nenek seperenam? Karena apa? Karena itu jatahnya. Bola. Karena tidak punya ibu. Karena tidak punya ibu. Karena tidak punya ibu. Karena kalau tidak punya ibu kan terhalang. Iya, jatahnya 1/6 dengan syarat tidak punya ibu. Tidak ada ibu mayat. Terus sisa berarti ya. Tidak ada Karena kakek. Kakek sudah dipelajari kan? aku sisa. Kakek dapat Sisa. Sisa seperenam. Oh, ini keras banget ini. Aku sisa. oh, Sama apa ya? Sisa. Kakek, ini kan kakek murid. Kakek itu bagiannya ada 2. Kalau tidak 1/6, kalau tidak 1/6 itu yang sisa. Kakek udah dipelajari belum? Udah. Udah kan? Kalau tidak 1/6 ya sisa. 1/6 apabila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tentunya tidak ada ayah, karena kakek terhalangi dengan ayah. Nah, kalau tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka kakek dapat Sisa. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan. Karena apa? Karena kakek itu kan jikuk bagiannya bapak ayah. Nah, karena tidak ada ayah, ya maka kakek yang dapat sisa. Masih benar apa masih Salah. masih benar? Alhamdulillah. Yang nomor 4 siapa? Suami. Anak perempuan. Suami, Iki ya. anak perempuan, Ibu. terus Ibu. ibu. Nah, maka suami dapat Bapak. 1/4. Kenapa? Karena ada anak perempuan. Anak perempuan dapat sisa Setengah. Ya, setengah. setengah. Ibunya setengah. Kenapa dapat setengah? Karena Karena tunggal. tunggal. Karena anak perempuan tunggal, maka dapat setengah. Ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada anak. Karena ada anak perempuan. Karena ada anak perempuan. Ada yang salah? Hah? Iya. Masih ada sisa. Nah, sisanya nanti kita bahas di pertemuan Yang sisa nih gue apa ya? selanjutnya. Iya. Aku sisa. Iya, jadi kan masih ada sisa. Nah, sisanya nanti dikembalikan kepada selain kepada suami. Tapi nanti kita akan pelajari kemana sisa itu. Kemana sisa itu. Yang nomor 5. Siapa? Istri, Ibu. Nenek. ibu, Nenek. nenek, Anak ya nenek. Ayah ya. istri, ibu, nenek, Ayah. Nenek ada nenek. ibu, ayah, Anak laki-laki. anak laki-laki, Coba. Masukkan dua anak. Jadinya Ya, ini dibagi ke spiro tapi bingung. 2. Iso. Bagiannya biar itu dibagi bang apa? Maka istri dapat 1/8. 1/8. Kenapa? Karena ada anak Karena ada anak laki-laki. laki-laki atau ada anak perempuan. Ibu dapat 1/6. 1/6. Kenapa? Karena Karena ada anak. Ayah dapat 1/6. Sampai ayah juga. Oh iya. Kenapa? ada anak. Karena ada anak laki-laki.
anak laki-laki dapat bisa dapat kongsi. Kongsi. Oh, ya benar ya kongsi. Nah, Anak bisa apa kongsi? Kongsi ya kok. anak laki-laki kongsi dengan anak Perempuan. perempuan. Kongsi dengan anak perempuan. Nah, kalau kita mau selesaikan, maka Kongsi. kita KPK kan? Kita KPK kan? Kenapa? Karena sekarang ada bilangan 8, ada bilangan 6, maka KPK-nya 24. Ada 24. 24 dibagi 8 3. 24 bagi 8 kali 1 3. 24 bagi 6 4 kali 1 4. Berarti ini juga 4. 4 tambah 4 8 tambah 3 11. 24 kurangi 11 13. 13 per 24. 13 per 24 dibagi anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki jatahnya 2, anak perempuan 1. Jadi ini ada 2 ditambah 2. Jadi 4. 13 bagi 4 3,25 dikali 2 6,5. itu adalah 6,5. 6,5. Nah, berarti ini 2,25 3,25 itu kalau kita mau selesaikan permasalahan sampai berarti ini. Jadi ya ini kan kalau udah seperti ini, nah itu maka baru bisa dibagikan bagi kenapa? Karena udah selesai ke KPK. Ya berarti kan 24, ya berarti kan 24 hektar. Kalau 24 hektar berarti istri dapat 3 hektar. Berarti ibu dapat 4 hektar. Ayah dapat 4 hektar. Anak laki-laki dapat 6,5 hektar. Anak perempuan masing-masing dapat 3,25 hektar. Nah, jadi ini adalah KPK. Tapi kita belum sampai ke sini. Ada yang betul semua? Ada yang salah semua? Dulu ya. Ibu-ibu ada yang betul semua enggak? Ibu-ibu ada yang betul semua enggak? Ada? Enggak ada. Ada yang salah semua? Tidak ada juga. Salah kok bener. Telu berarti. Rata-rata salahnya di mana? Yang sulit di mana? Yang tadi yang anak perempuan sisa berarti yang nomor 4 ini. Yang nomor 4. Anak perempuan tadi. Iya, anak perempuan Bingung, itu persis karena dibagi-bagi. tunggal. Heeh. Karena tunggal tetap jatahnya 1/2. Tetap 1/2. Jaga temen gue diganti kok turah meneh ngandi. Jangan ya, Pak. Kurang ya rantanya dendanya yang anak perempuan kan. Nah, juga bukan. Nah, kemana? Nah, nanti kalau kita nanti akan pelajari itu namanya kalau dalam fikih warisan itu bab rod. Rod itu adalah ibaratnya turahan. Nah, turahan ini dibalik ya, dibalik ini dikembalikan kepada niki anak perempuan atau ibu karena suami itu enggak dapat turahan. Nah, jadi kembali ke sini. Tapi ini agak ada rinciannya, jadi belum kita pelajari. Mana yang belum paham? Yang mana? Kami kan ya? Iya, nanti insya Allah kita pelajari pecahannya setelah kita selesai bagiannya masing-masing.
Karena ini kita belum belajar. Ini kita belum belajar. Ada pertanyaan yang lainnya? Ada pertanyaan? Nah, ini adalah PR pertama ya. Ini PR pertama. Masih mau PR kedua? Boleh? Arahnya apa? Aman. Apa? Apa? Kamu yang dipating kuwi lho. Nomor papat ki mana ana apa? Ana ora dijual itu. Lah di jam setengah itu lah. Sisa. Ada ayanan. Bukan ngandi. Oke. Ini adalah PR sing pertama. Insya Allah nanti ada PR sing nomor 2. Insya Allah yang lebih mudah ya. Lebih mudah. Mau PR lagi nggak? Nanti di akhir. Nah, kalau pengen itu diingatkan. Biar kita dapat. Oke. Men nggak bolos gitu. Jadi ada bolos. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah kita semoga kita bisa selesai masalah fikih waris. Kita selesai masalah fikih waris. Baik, kita lanjutkan. Yang belum adalah siapa? Cucu. Gimana? Yang belum adalah cucu. Ini adalah mayit. Mayit apabila kan ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Nah, kalau cucu dari anak perempuan itu kan tidak mewarisi. Tapi kita bahas adalah cucu dari anak laki-laki. Nah, cucu dari anak laki-laki. Dan cucu dari anak laki-laki kan ada 2. Kalau enggak cucu perempuan, yo berarti cucu laki-laki. Nah, kita akan bahas 2 ini. Cucu laki-laki dan cucu perempuan. Baik, kita bahas pertama adalah cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Yang pertama adalah cucu laki-laki tidak dapat apabila ada anak laki-laki. Apabila si mayit itu ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak dapat. Walaupun bapak ini meninggal. Misalkan sing ninggal iki sapa? Misalkan sing ninggal iki sinten? Pak Darjo kan? Mas Darjo nilainya kok piro? Mas Darjo nilainya kok piro? Rendah ya. Boten anu ngadeg kok. Yang paham Mas Barat. Mas Barat ya. Bapak sampean ya berarti Mas Barat. Mas Baron sampean meninggal. Dua anak dua Ahmad. Berarti sampean harus nikah ya. Harus nikah dua Ahmad, dua Umar. Oke, jadi sampean nikah ya tahun ini ya. Tahun ini dengan Arab. Jadi nikah dua anak Ahmad dan Umar. Nah, Umar niki dua anak. Jenenge siapa? Ali dan Utsman. Nah, Ali dan Utsman ini kan cucunya sampean. Gimana? Cucunya sampean. Nah, ternyata Umar anak sampean itu meninggal. Nah, Utsman dan Siti.
Utsman dan Siti. Niki cucu laki-laki, niki cucu perempuan. Ini boleh. Nah, ketika meninggal Ahmad niki ada. Lah karena ada anak laki-laki, maka Utsman cucu laki-laki tidak dapat. Tidak dapat. Walaupun ayahnya sudah meninggal, enggak duduki tempatnya bapaknya, tidak menduduki tempatnya bapak. Paham ya? Nah, yang kedua adalah dia mendapatkan sisa. Kapan? Apabila tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Misalkan Baron sampai Baron meninggalkan Ahmad dan Umar dan punya cucu Siti dan Utsman. Nah, ternyata Umar meninggal dan Ahmad juga meninggal. Dan Ahmad juga meninggal. Dan dua anak telulah. Yang nomor telu anaknya siapa? Painem. Nah, Painem kan anak perempuan ya? Anak perempuan. Nah, berarti anak perempuan itu anak perempuan tunggal itu setengah. Untuk setengah. Anak perempuan tunggal itu untuk setengah. Anak perempuan tunggal itu dapat setengah. Nah, kan ini sisa. Ini sisa berapa? Setengah. Lah, setengah sing nomor setengah mana? Itu untuk cucu. Jadi untuk Utsman. Jadi cucu laki-laki itu setengah. Lah, Painem itu dapat setengah. Paham boleh? Paham ya? Jadi sampai tinggal ya. Sampai tinggal. Anak sampai telu. Painem, Ahmad, Umar. Dan sampai dua cucu Siti ambek Utsman. Nah ternyata Umar anak sampai tinggal, Ahmad tinggal. Garek Painem. Nah Painem anaknya wedok sampean itu untuk setengah. Nah setengah itu sopo? Setengahnya untuk siapa? Dan itu untuk cucu laki-laki Utsman. Yaitu anggap Siti kan. Paham ya? Paham? Nah itu dapat sisa. Nah, yang ketiga adalah sama, yaitu kongsi. Asobah. Yo, bahasa Arabnya asob. Nah, kapan asobah atau kongsi? Apabila ada cucu perempuan. Asobah atau kongsi apabila ada cucu perempuan. Jadi bagi hasil persis koyok anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk laki-laki loro, untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Jadi persis mirip koyok anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki. Kayak anak perempuan atau anak laki-laki. Contohnya siapa? Ini tadi, Utsman dan Siti. Utsman dan Siti. Ya, Barat meninggal. Mas Barat meninggal ya. Mas Barat meninggal, dua anak wedok Siti. Namanya Painem. Dan dua cucu loro, Utsman dan Siti. Utsman dan Siti. Painem itu setengah. Tambah dua bojo. Bojone kira telu babat. Babat. Masyaallah. Jenenge sapa? Jenenge sapa? Sak karepe sampean? Siti. Siapa? Sinten? Bulan. Bulan. Terus apa nih? Siti. Sama dah. Rate. Sama dah. Jamila. Jamilah ya wes.
Mas Bara meninggal duwe 4 istri. Duwe 4 istri. Lah, 4 istri karena Mas Baron punya anak, nah maka keempat istri ini dapat 1/8. 1/8 dibagi wong 4. Jadi untuk titik. Jadi untuk titik. Makanya orang oleh poligami. Oleh hotel. Jadi hotel poligami kenapa? Karena mungkin jatahnya titik. Mungkin jatahnya titik. Betul nggak ibu? Ibu benar mana? Jadi ini. Nah, istri sampai itu 1/8. Nah, anak perempuan itu setengah. Berarti sisa. Masih sisa. Nah, sisanya itu buat cucu laki-laki dan cucu perempuan. Jadi ya coba kita istri terus anak perempuan kemudian cucu laki-laki kemudian cucu perempuan. Istri dapat 1/8. Anak perempuan dapat setengah. Ini dapat sisa. Ya kongsi atau sisa. Kongsi atau sisa, maksudnya sisa terus dibagi wong loro kan gitu. Sisa kemudian sisa ini dibagi wong loro. Nah, 2. Nah, sisanya berapa? Nah, 3/8. Iya. Jadi dapatnya 3/8 dari mana? Ya dari KPK lagi. Dari KPK ya, walaupun kita belum sampai belum mempelajari itu. Itu ada nanti silahnya. Nah, karena ada 8 dan 2, maka KPK itu yang terbesar. Maka 8. Maka kita taruh 8. Ini pelajaran SD nih. SD. Tapi SD sering bolos ya itu. Jadi itu baru sangat kita. Iya 8 ya. 8 bagi 8 kan 1. 1 kali 1 1. 8 bagi 2 4. 4 kali 1 4. Nah, 4 tambah 1 5. 5. 8 dikurangi 5 3. Paham kan? Ini pelajarannya sini Rafi tadi. Rafi tadi kok sakit ya. Nah, 3 niku dibagi cucu laki-laki dan perempuan. Dalam ilmu waris niku cucu perempuan itu cucu laki-laki bagiannya 2. Cucu perempuan bagiannya 1. Nah, berarti 2 tambah 1 3. 3 bagi 3 1. Nah, 1. Berarti 1 dibagi 2 2. 1 kali 1 1. Jadi cucu laki-laki untuk 2, cucu perempuan untuk 1. Paham kan? Betul. Ya berarti kan sisanya lorong ya. Ya sisanya kan 3 ya. Sisanya 3. Kenapa bisa 3? Ya karena kan 1/8 ditambah 1/2. 1/8 tambah 1/2. Dan niku nah, ini kan sisa dan itu sisa semua. Kenapa? Karena kan ada 1/8 ada 1/2. Nah, maka kita cari KPK antara 8 dan 2. Maka dapatlah 8. Nah, 8 bagi 8 1. 8 bagi 2 4. Jadi nih 4 tambah 1 5. Nanti 8 dikurangi 5 3. Dan 3 ini dibagi untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan. Cucu laki-laki niku bagiannya loro, cucu perempuan bagiannya 1. Nah, karena ini berarti 2 tambah 1 3.
Nah, 3 ini dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Nah, berarti 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1. Yo intinya apa? Yo intinya kalau ada cucu laki-laki bersama cucu perempuan itu bagi 2. Jadi ini ku kongsi atau sisi. Paham ada? Paham ada? Masalah KPK ini, kasih rumah ya? Iya, nah ini kok coba ini. Jadi ini. Ya. Kenapa? Ya ini adalah KPK. Jadi KPK itu apa? Ya, KPK adalah ya kita kan mencari apa? Antara bilangan 8 dan 2. Jadi antara 8 dan 2 niku bilangan apa sing iso dibagi 2 bilangan ini. Nah, ada. Ini mana? Nah, 8 itu ya ibaratnya nah kalau ibaratnya nek 8 itu kan bisa dibagi 2. Nah, berarti 8 niku disiku sing terbesar. Nah, sing terbesar niku 8. Karena 8 bisa dibagi 8 bisa dibagi 2. Nek 7 kan enggak bisa. 16 bisa enggak? Bisa, tapi kebesaran. Niku ke kebesaran. Paham enggak? Ya insyaallah dengan ya terus di mengerjakan yang insyaallah. Paham ya? Jadi ini. Jadi niki 2 cucu laki-laki, cucu perempuan. Jadi itu. Ya berarti kan, nah karena 8, ya kan berarti kan mungkin semua harta, nah ini kan mungkin berarti kan ya Pak, dikali dibagi 8 dikali bagiannya masing-masing. Ya kalau dibagi 8 dikali bagiannya masing-masing. Kalau ada ini 8 hektar, nah berarti kan isi dapat 1 hektar. Anak perempuan dapat 4 hektar. Cucu laki-laki dapat 2. Karena 3 ini kan wow 2 hektar. Nah cucu perempuan dapat 1 hektar. Paham ya? Ya mungkin pertama-tama nih ya kesehmat, tapi ya semoga paham. Nah paham ya? Jadi itu adalah bagian cucu laki-laki. Itu adalah bagian cucu laki-laki. Kemudian kita masuk cucu perempuan. Ini udah ya? Udah? Baik, sekarang cucu perempuan. Cucu perempuan hampir mirip dengan cucu laki-laki. Tidak dapat apabila ada anak siapa? Anak laki-laki. Cucu perempuan itu tidak dapat apabila ada anak laki-laki atau 2 anak perempuan. Cucu perempuan itu tidak dapat apabila ada anak laki-laki atau 2 anak perempuan. Atau 2 anak perempuan. Paham ya? Apabila mayat meninggal dunia, kemudian ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, dan mayat punya anak laki-laki, maka cucu perempuan tidak dapat. Begitu juga mayat meninggal dan punya 2 anak perempuan dan punya cucu perempuan, maka cucu perempuan tidak dapat. Paham? Badan? Ibaratnya sinten? Mas Widi. Mas Widi meninggal. Punya
anak laki-laki di situ, anak laki-laki siapa? Contohnya Umar ya, Umar dan punya Muhammad. Muhammad punya anak jenenge Ali dan Siti. Ya Siti Muhammad. Nah, lah Muhammad sudah meninggal dunia. Kenapa Muhammad ternyata sudah meninggal dunia? Lah Umar ada anak laki-laki. Lah karena ada anak laki-laki, dari Siti cucu nih Mas Widi itu nggak dapat warisan. Begitu juga seandainya Umar niki juga meninggal, tapi Mas Widi punya 2 anak perempuan. Sahabat jenenge. Ya Wulan kabeh sapa? Jamilah. Wulan kabeh Jamilah. Dan itu loh 2 anak perempuan. Nah karena udah ada 2 anak perempuan, maka cucu perempuan tidak dapat. Tidak dapat. Paham ya? Paham? Baik, kita lanjutkan. Cucu perempuan itu dapat setengah. Hampir mirip dengan anak perempuan. Hampir mirip. Dapat setengah apabila tunggal. Ya tentunya tidak ada anak perempuan dan tidak lagi. Setengah apabila tunggal. Tunggal. Ya seandainya Mbak Siti nih, Mbak Siti. Nah, dan ternyata Wulan kabeh Jamilah niki meninggal juga. Meninggal. Nah, berarti kan gara Mbak Siti. Nah, Mbak Siti niki dapat setengah. Paham? Paham kan? Ya, jadi itu setengah. Nah, yang ketiga itu dapat 2/3. Koyok persis anak perempuan. Dapat 2/3 apabila lebih dari 1. Lebih dari 1. Yo 2 ke atas. Persis kayak anak perempuan. Ingat cucu perempuan itu persis kayak anak perempuan. Ibaratnya persis kayak anak perempuan. Niku dapat 2/3. Nah, ternyata ibaratnya Muhammad bikin 2 anak loro. Siti kabeh sapa? Sari. Siti kabeh Sari. Nah, karena ada 2 cucu perempuan, maka itu 2/3. 2/3. 2/3. Sing keempat ini persis kayak anak perempuan, yaitu apa? Kongsi. Asobah. Kapan? Apabila bersama cucu laki-laki. Bersama cucu laki-laki. Nah, ibaratnya mau Mbak Siti, Mbak Sari dan Ahmad. Nah, Ahmad. Nah, maka wong telu iki, nah itu berarti kongsi, yaitu asobah. Sama anak laki-laki jatahe loro, anak 2 kali anak perempuan. Jadi anak laki-laki 2 kali jatahe anak perempuan. Paham ya? Paham ya? Nah, berarti ini ya cucu perempuan. Jadi cucu perempuan. Jadi kalau kita perhatikan dalam fikih waris itu pasti perempuan itu agak rumit daripada laki-laki. Itu pasti. Jadi kalau kita belajar ilmu waris itu pasti jatah anak perempuan itu lebih rumit daripada anak laki-laki. Berarti lebih akeh. Kalau laki-laki itu enggak serumit perempuan. Jadi